Selamat datang di rumah official bersama Serino Super Mohat. Tes resmi kelas MotoGP di sirkuit Sepang Malaysia telah berakhir. Dan sekarang giliran kelas Moto3 yang akan menjajal motornya di sirkuit Portimao, Portugal. Agenda tes Moto3 lebih dulu dilakukan sebelum Moto2 yang sama-sama menggunakan Portimao sebagai tempat agenda tes pramusim resmi. Sebuah hal membuat gempar MotoGP mania Indonesia karena Vega pertama adalah pembalap Indonesia pertama yang mendapat sponsor dari Red Bull. Dan uniknya yang menjadi pertanyaan, Vega pertama adalah besutan dari Honda Tim Asia. Namun cukup menarik karena dia mendapatkan Red Bull sebagai sponsor. Faktanya, Vega tetap merupakan pembalap binaan Astra Honda Motor dan bukan bagian dari Red Bull KTM. Status Vega pertama adalah personal endorsement, yang artinya meskipun timnya disokong oleh Honda, namun Vega dikontrak secara individu oleh Red Bull. Ini merupakan hal yang lumrah di Grand Prix, mirip seperti pembalap kelas MotoGP, tapi membela pabrikan yang berbeda. Keuntungan dengan adanya Red Bull sebagai sponsor pribadi bisa memperkuat finansial dan jenjang karir Vega pertama. Dan ini memastikan bahwa fokus Vega pertama sekarang adalah ke performa balap karena dukungan dana dan teknis sudah sangat stabil dari kolaborasi Honda dan Red Bull. Fungsi Red Bull bukan cuma menempelkan stiker di helm Vega atau keperlengkapan balap Vega yang lain, akan tetapi Vega pertama juga mendapatkan keuntungan yang sangat bagus. Selain Red Bull, Vega pertama juga mengamankan dukungan sponsor global yang lainnya seperti Arai dan Alpine-Star. Arai dan Alpine-Star itu ibarat darah biru di dunia balap. Keduanya sering sepaket karena mempunyai standar keamanan yang sangat tinggi. Para pembalap elit yang memakai helm Arai adalah Maverick Vinales, Meg Duhan, Dani Pedrosa hingga Takaki Nakagami. Sementara untuk Worldpack, Vega akan sama bersama Marc Marquez, Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, dan Pedro Acosta. Finansial dan perlengkapan balap sudah aman, dan sekarang saatnya Vega pertama menunjukkan kelasnya di balapan Moto3 musim 2026 ini. Ambisi dan kemampuan Vega pertama di dunia balap tampaknya menarik para pengamat MotoGP. Julukan underdog berbahaya disematkan di nama Vega karena dinilai sebagai pembalap yang membawa ancaman serius di kelas Moto3. Salah satu media menyebut bahwa Vega pertama adalah talenta yang menjanjikan setelah berhasil menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025. Vega pertama memiliki kecepatan murni yang bisa mengejutkan semua pembalap reguler di kelas Moto3. Media lainnya juga mengatakan bahwa Vega pertama adalah bagian dari gelombang baru yang sangat berbahaya dari Asia. Walaupun statusnya underdog karena membalap tim Honda yang secara teknis masih mengejar dominasi KTM dan CF Moto, kemampuan adaptasi Vega pertama di sirkuit Eropa dianggap menjadi ancaman besar bagi para pesaingnya. Dan Vega pertama juga dikenal memiliki mentalitas breaking yang sangat berani dan kemampuan bertarung dalam grup besar seperti yang terlihat di ajang Red Bull Rookies Cup 2025. Persaingan di kelas Moto3 diprediksi akan sengit karena kehadiran talenta baru. Sosok yang pernah dihadapi Vega pertama di ajang junior diketahui juga akan tampil untuk musim ini. Debut seorang Vega pertama membuat penggemar balap Indonesia memberi perhatian besar untuk kelas Moto3 pada tahun ini. Vega pertama memberi harapan baru dengan sederet prestasi yang pernah diukirnya pada musim lalu dalam ajang-ajang junior dalam payung Road to MotoGP, Asia Talent Cup, Junior GP, dan yang terakhir Red Bull Rookies Cup. Vega pertama diketahui menjadi pembalap Indonesia pertama yang menjuarai Asia Talent Cup dan kemudian naik ke kompetisi Eropa. Vega pertama langsung merebut posisi start keempat dalam akhir pekan pertamanya di Red Bull Rookies Cup. Dan keberhasilan Vega pertama menjadi runner-up Red Bull Rookies Cup 2025 menjadikan Vega mendapatkan hak istimewa setahun lebih cepat untuk tampil di kelas Moto3. Vega pertama bukan satu-satunya debut yang mencuri perhatian. Rival terkuat Vega pertama, Brian Uriarte yang merupakan juara Red Bull Rookies Cup tahun 2025 juga mendapat sorotan tajam jelang Moto3 bergulir. Brian Uriarte menjadi bocah ajaib karena mengawinkan dua gelar,
ajang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP yang merupakan dua ajang terakhir Road to MotoGP. Performa kuatnya tersebut membuat Brian Uriarte direkrut oleh tim juara yaitu Red Bull KTM Ajo. Rival Veda pertama lainnya yang digadang-gadang adalah Marco Morelli. Walau dikalahkan Veda di ajang Red Bull Rookies Cup, namun pembalap asal Argentina tersebut berubah menjadi kekuatan besar di penghujung Junior GP. Dan untuk musim Moto3 2026 ini, Morelli digait oleh CF Moto Aspar. Aspar adalah tim besar. Francesco Bagnaia dan Jock Martin adalah salah satu juara dunia yang pernah membalap bareng Aspar di Moto3. Dan sementara itu, pembalap yang paling banyak dijagokan adalah Maximo Quiles. Rekan Morelli di Aspar itu juga merupakan seorang bocah ajaib sebelum debutnya di Moto3 tahun lalu. Juga pernah bersaing dengan Veda pertama. Dia juga menjadi penentang gelar di Rookies Cup dan Junior GP, walau belum beruntun dengan gelar juara. Backingan Quiles tidak kaleng-kaleng karena dia menjadi anggota pertama Vertical, sebuah agensi yang dibentuk oleh Marc Marquez dan Alex Marquez. Marquez bersaudara jelas menyegokan Quiles untuk meraih gelar Moto3 untuk musim ini. Dukungan juga didapat Quiles dari Francesco Bagnaia, Jack Miller, dan Diogo Moreira. Kontestan Moto3 lainnya yang secara khusus dijagokan oleh para pembalap MotoGP adalah Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo dan Valentin Perone dari Red Bull KTM Tech3. Adapun Veda pertama masih perlu membuktikan kemampuannya. Walaupun bersinar di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, tapi kiprah seorang Veda pertama di Junior GP jauh dari kata mulus. Walaupun rutin bersaing di urutan terdepan, tapi finish terbaiknya adalah urutan keempat. Sisi positifnya adalah Veda pertama telah menunjukkan daya saing yang tinggi dengan mampu mengejar podium di ajang Road to MotoGP yang diikutinya. Oke, semoga Veda pertama bisa berjuang dengan baik dengan penampilan pertamanya di kelas Moto3. Dan sekarang kita berdoa saja akan banyak anak-anak Indonesia yang akan menyamai prestasi Veda pertama di masa depan. Dan sekian video hari ini. Akhir kata, Serinul Suparto Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.